Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, tenang, dan penuh semangat. Saya, Adam Suseno, dan seperti biasa, izinkan saya menemani Anda sejenak berbincang tentang hal-hal sederhana, tapi sangat berarti bagi kesehatan kita di usia ini. Bapak dan Ibu sekalian, banyak dari kita mungkin merasa sudah berhati-hati menjaga pola makan, tidak merokok, bahkan rajin minum obat. Namun, masih saja kadang tubuh terasa cepat lelah, napas pendek, atau jantung berdebar tanpa sebab. Padahal, bisa jadi penyebabnya bukan dari hal besar, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa kita sadari justru diam-diam melemahkan jantung kita sendiri. Di kesempatan kali ini, mari kita pelajari bersama kebiasaan apa saja yang perlu kita perbaiki, supaya jantung kita tetap kuat dan hidup di usia emas ini bisa kita nikmati dan lebih damai dan bahagia bersama orang tercinta. Bapak, Ibu, serta sahabat sehat lainnya, jantung kita bekerja tanpa henti 24 jam sehari. Ia tidak pernah beristirahat sejak hari pertama kita hidup di dunia ini. Karena itu, setiap kebiasaan kecil yang kita lakukan, sekecil apapun, bisa memberi pengaruh besar bagi kesehatannya. Bayangkan Bapak Ibu, jantung seperti mesin mobil tua yang sudah setia menemani perjalanan kita berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kalau kita terus mengisinya dengan bahan bakar yang salah, tidak pernah merawatnya atau membebaninya terlalu berat, tentu lama-lama mesin itu akan melemah. Begitu pula dengan jantung kita. Ia butuh perhatian lembut, bukan beban tambahan dari kebiasaan yang tampak sepele tapi terus dilakukan. Saya akan membuka 7 kebiasaan sepele yang diam-diam bisa merusak jantung para sahabat lansia semuanya. Yang pertama, terlalu sering duduk lama. Banyak lansia berpikir, saya sudah tua, jadi lebih baik banyak duduk saja. Padahal, duduk terlalu lama membuat aliran darah menjadi lambat. Tekanan darah meningkat dan otot jantung jadi kurang aktif. Gerakan kecil seperti berjalan pelan di rumah, menyapu halaman, atau sekedar berdiri setiap 30 menit sudah cukup membantu jantung tetap bekerja dengan baik. Yang kedua, kurang asupan minum air putih. Sebagian besar lansia sengaja mengurangi minum karena takut sering ke kamar mandi. Namun, bahaya kekurangan cairan membuat darah menjadi lebih kental, dan jantung harus memompa lebih keras untuk mengalirkannya ke seluruh tubuh. Idealnya, tetap minum air putih 6-8 gelas per hari. Disesuaikan dengan kondisi ginjal dan anjuran dokter. Ingat nggih Bapak Ibu, air adalah sahabat terbaik bagi jantung kita. Yang ketiga, konsumsi garam berlebih. Garam membuat makanan terasa nikmat. Tapi bagi jantung, ia bisa menjadi beban yang sangat berat. Kelebihan garam menahan cairan dalam tubuh, menyebabkan tekanan darah tinggi, dan memperberat kerja jantung. Cobalah kurangi makanan olahan seperti sosis, mie instan, keripik, dan sambal kemasan. Semakin sederhana cara memasak kita, biasanya semakin baik juga untuk jantung kita. Yang keempat, kurang tidur atau tidur terlalu larut. Tidur adalah waktu bagi jantung untuk beristirahat dan memperbaiki dirinya. Saat kita sering bergadang, hormon stres akan meningkat, tekanan darah akan naik,
dan ritme jantung menjadi tidak stabil. Bapak dan Ibu, serta sahabat lansia, tidurlah 7 hingga 8 jam setiap malam. Dalam suasana kamar yang nyaman, tenang, dan bebas dari cahaya terang. Ingat, tidur bukan tanda malas, melainkan bagian penting dari menjaga jantung tetap kuat. Yang kelima, menyimpan stres dan kekhawatiran sendiri. Banyak orang tua tidak ingin merepotkan anak-anaknya, sehingga memendam perasaan sendiri. Padahal, stres yang dipendam bisa membuat jantung bekerja lebih keras, dan ritmenya tidak akan stabil. Cobalah bercerita, atau juga bisa dengan berdoa, atau juga bisa menulis perasaan kita di buku kecil harian kita. Terkadang, melepaskan beban hati adalah cara paling sederhana untuk menenangkan jantung kita. Yang keenam, melewatkan waktu makan. Karena malas, makan atau takut kolesterol naik, banyak para lansia sengaja melewatkan waktu makan. Apa akibatnya? Akibatnya kadar gula darah turun, tubuh akan menjadi lemas, dan jantung harus bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan tubuh. Lebih baik makan dalam porsi kecil namun sering, dengan menu sederhana seperti sayur, ikan, dan buah. Yang urutan ketujuh, mengabaikan pemeriksaan rutin. Terkadang karena merasa tidak sakit, banyak orang menunda kontrol ke dokter. Padahal, penyakit jantung sering tidak menunjukkan gejala sampai sudah cukup berat. Pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, dan gula darah sebaiknya dilakukan minimal 6 bulan sekali. Lebih baik tahu ya Bapak Ibu, lebih baik tahu di awal dan mencegahnya, daripada nanti menyesal di kemudian hari. Banyak yang berkata, "Dok, saya sudah tua, buat apa berubah?" Padahal, justru di usia ini, tubuh kita sangat peka terhadap hal baik. 1 gelas air tambahan, 5 menit berjalan kaki, atau 1 malam tidur lebih nyenyak, semua itu bisa membuat jantung kita bekerja lebih ringan. Dan setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah bentuk kasih kita kepada diri sendiri. Sahabat sehat, jantung kita adalah teman setia yang tak pernah berhenti bekerja untuk kita. Ia berdetak bahkan ketika kita istirahat tidur. Dan ia tetap berjuang meski kita kadang lalai untuk menjaganya. Maka, mulailah hari ini dengan kebiasaan kecil yang baik. Minum air lebih banyak, berjalan sebentar, tertawa lepas bersama keluarga, dan jangan lupa beristirahat yang cukup. Karena hati yang bahagia, pikiran yang tenang, dan tubuh yang bersyukur adalah obat terbaik bagi jantung yang sangat lelah. Bapak dan Ibu, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share untuk keluarga atau teman yang Anda sayangi. Siapa tahu, 1 kiriman kecil dari Anda bisa menyelamatkan 1 jantung di luar sana. Saya, Adam Suseno, terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan jaga selalu detak kehidupan kita. Karena setiap detak itu adalah tanda cinta dari Tuhan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.